Baik, perkenalkan nama saya Debi Cahyadi, saya kelas B9. Saya berasal dari kelompok 3. Dengan materi yang akan saya sampaikan yaitu implementasi pendekatan CTL dalam pembelajaran IPS. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan, yaitu pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terkait dengan kehidupan nyata. Melalui pelibatan aktivitas belajar siswa, mencoba melakukan dan mengalami sendiri, atau biasa disebut dengan learning by doing. Dan juga kontekstual ini adalah konsep belajar atau pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam mengaitkan antara materi pembelajaran atau materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Adapun menurut Bernd Erikson pada tahun 2001 mengemukakan 5 pendekatan dalam pengimplementasian pembelajaran kontekstual sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Di sini pendekatan yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah. Pendekatan ini meliputi pengumpulan, menyatukan informasi, dan mempresentasikan. Lalu yang kedua, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Lalu yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau project basic learning ini metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Jadi peserta didik itu melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan informasi untuk menghasilkan sebagai bentuk hasil belajar. Lalu yang keempat, pembelajaran pelayanan atau service learning, di mana di sini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengkombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis sekolah, gunanya untuk merefleksikan jasa layanan tersebut. Lalu yang kelima, pembelajaran berbasis kerja. Di sini pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja untuk menstrukturkan pengalaman yang didapatkan di dunia kerja, sehingga pengalaman belajar tersebut di dunia kerja diaplikasikan di dalam pembelajaran kampus atau di sekolah maupun di tempat kerja. Lalu yang selanjutnya dikemukakan oleh Ditjen Dikdasmen pada tahun 2003 sebagai berikut, yaitu yang pertama, belajar berbasis masalah atau problem based learning, di mana di sini belajar berbasis masalah yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta itu memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran. Lalu yang selanjutnya, pengajaran autentik. Pengajaran autentik atau authentic instruction adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggali, mendiskusikan, dan membangun secara bermakna konsep-konsep hubungan yang melibatkan masalah nyata dan proyek yang relevan dengan siswa. Lalu yang ketiga, belajar berbasis inquiry atau inquiry based learning, di mana di sini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Lalu yang keempat, belajar berbasis proyek atau tugas struktur. Project atau project basic learning, di mana di sini yang keempat ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Jadi peserta didik itu melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi, sehingga bisa dengan menggunakan metode ini mereka bisa tahu tentang metode pembelajaran yang digunakan. Lalu yang kelima, belajar berbasis kerja atau work based learning, di mana di sini pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja untuk menstrukturkan
untuk menstrukturkan pengalaman yang didapat di dunia kerja, sehingga pengalaman belajar tersebut dapat diduplikasikan dalam pembelajaran. Lalu yang keenam, belajar jasa layanan. Di sini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengkombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis sekolah, sehingga gunanya adalah untuk merefleksikannya jasa layanan tersebut. Lalu yang ketujuh, belajar kooperatif. Di sini adalah suatu strategi belajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok. Lalu yang selanjutnya secara teoritis. Di sini secara teoritis, secara khusus pembelajar IPS ini memiliki karakteristik tersendiri yang ditunjukkan untuk mengiringi siswa pada kemampuan untuk mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu secara teoritis pembelajar IPS juga memiliki karakteristik yang spesifik dan juga secara praktis. Yang secara spesifik yang pertama yaitu mempelajari sistem sosial dan sistem budaya. Yang ketiga, mempelajari tentang kehidupan manusia. Yang ketiga mempelajari aspek ekonomi dan kesejahteraan. Lalu keempat, mempelajari waktu perubahan. Yang kelima, mempelajari sistem berbangsa dan bernegara. Dan keenam, berkedudukan sebagai ilmu sosial pendukung. Di mana kita lihat bahwa dari keenam karakteristik teoritis ini, maka pada perkembangannya akan membawa ciri pada jenis materi yang bisa dikembangkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang dituangkan dalam buku-buku dan dikembangkan dalam proses pembelajaran antara sumber informasi dengan yang menerima informasi di tingkat atau jenjang pendidikan dan satuan pendidikan sekarang dan masa yang akan datang. Jika melihat dari karakter di atas bahwa maka pendekatan dalam pembelajaran IPS ini yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berbasis mempelajari konsep sekaligus mampu menerapkannya, yaitu pendekatan CTL. Lalu selain karakteristik secara teoritis juga secara praktis. Secara praktis yaitu ada 7. Yang pertama, kemampuan memahami fakta konsep generalisasi tentang sistem sosial dan budaya. Dan kedua, kemampuan memahami fakta konsep generalisasi tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Lalu yang ketiga, kemampuan memahami fakta konsep generalisasi tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan hidup manusia dalam lingkungannya. Dan yang keempat, mengajak siswa pada upaya memperoleh ilmu pengetahuan yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan kritis, melatih belajar mandiri serta membentuk kebiasaan-kebiasaan dan keterampilan seperti melatih diri dalam bertingkah laku seperti yang diinginkan. Yang kelima, mempelajari sesuatu yang dihadapkan pada upaya keseimbangan fisik dan emosional serta sosial. Lalu yang keenam, upaya penyelesaian masalah secara realistis dan sesuai dengan minat siswa. Dan yang ketujuh, memberikan peran-peran sebagai bentuk tingkah laku belajar dalam situasi kelompok bermain. Lalu karakteristik ini tersebut jika dengan pendekatan pembelajaran CTL sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang dikembangkan dalam bidang studi IPS di sekolah dasar, maka menuntut ke profesionalisme guru. Di mana di sini menuntut profesionalisme guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat perencanaan pembelajaran sebagai pedoman prinsip pembelajaran CTL. Lalu yang kedua, bagaimana guru dengan profesionalismenya mampu memilih dan menggunakan multi metode dan media serta sumber pembelajaran dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan CTL. Yang ketiga, bagaimana bentuk dan jenis evaluasi yang harus dikembangkan
untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pengalaman yang telah dimiliki siswa dari kegiatan belajar. Lalu yang keempat, bagaimana dampak dari pendekatan CTL yang diterapkan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kebermaknaan belajar siswa. Di sini bagaimana, yang pertama, bagaimana membuat perencanaan pembelajaran sebagai pedoman prinsip pembelajaran CTL. Ya, kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu sebagai pedoman prinsip pembelajaran CTL ini. Lalu yang kedua, bagaimana guru dengan keprofesionalismenya mampu memilih dan menggunakan multi metode dan media serta sumber pembelajaran dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan CTL. Di sini kita sebagai pendidik, kita harus dituntut ke profesionalismenya supaya kita mampu menggunakan dan memilih secara multi metode atau memilih dan menggunakan multi metode dan media, serta gunanya untuk apa? Untuk mempermudah kita mengajarkan kepada peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan CTL ini saja. Lalu yang ketiga, bagaimana bentuk dan jenis evaluasi yang harus dikembangkan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pengalaman belajar yang telah dimiliki siswa dari kegiatan belajar berbasis CTL. Jadi di sini bagaimana bentuk dan jenis evaluasi yang harus dikembangkan. Jadi kita melihat dulu dari apakah mendapatkan informasi itu dari mana, informasi yang akurat, yang lebih jelas, yang lebih baik, sehingga pengalaman belajar yang telah dimiliki siswa itu lebih efektif dan kegiatan belajar berbasis CTL ini bisa terlaksana dengan baik. Lalu yang keempat, bagaimana dampak dari pendekatan CTL yang diterapkan terhadap aktivitas atau kreativitas dan kebermaknaan belajar siswa. Dan yang terakhir ini, yang keempat, kita sebagai calon pendidik, kita harus melihat apa dampak pendekatan CTL ini. Apakah dia buruk, apakah dia baik, apakah dia sedang. Itu adalah tergantung daripada kita yang pendidik, cara kita mengajarkan kepada pendidik kita. Lalu, dan juga ini sangat berguna sampai di mana kita mengukur keaktivitas kita, kekreativitas kita terhadap pembelajaran. Di situ kita tahu bahwa sampai di mana siswa kita memahami tentang pendekatan CTL ini. Lalu permasalahan pendidikan pada tingkat dasar, terutama dalam pembelajaran IPS. Pada dasarnya dapat juga ditinjau dari aspek kurikulum yang dewasa ini sedang dilaksanakan, yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Baik, kita lanjut ke slide. Ada beberapa prinsip KTSP yang harus dicermati dan diimplementasinya oleh guru pada tingkat pendidikan dasar sebagai berikut. Dari metode KTSP ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jenjang yang harus kita tahu. Tingkat keberhasilan siswa ini adalah dalam mencapai kompetensi dasar itu dalam pelajaran IPS itu sangat dipengaruhi oleh prinsip dasar KTSP. Untuk itu guru IPS harus mampu menerapkan prinsip-prinsip KTSP sebagai tolak ukur dalam pengembangan pendekatan strategi dan metode pembelajaran IPS sesuai dengan karakteristik pokok materi dan jenis kompetensinya. Di sini ada 7 prinsip KTSP yang harus dicermati. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi.
perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Lalu yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menekankan kelima pilar belajar, yaitu yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Lalu yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Lalu yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Lalu yang kelima, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik dapat mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap diperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Lalu yang keempat, kurikulum ini dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan saling menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip Tuturi Handayani, ing madia, mangun karsa, ing ngarsa sung tulada. Lalu yang kelima, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi strategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Lalu yang keenam, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Lalu yang ketujuh, kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Dari ketujuh prinsip di atas, di sini harus diperhatikan oleh para guru dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam melaksanakannya kegiatan pembelajaran, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Jadi tingkat keberhasilan di sini, tingkat keberhasilan menggunakan prinsip KTSP ini adalah dari ketujuh prinsip ini. Jadi kita sebagai pendidik harus siap menerapkan ketujuh prinsip ini di dalam menggunakan prinsip KTSP ini. Dan tadi juga kita sudah dijelaskan dengan prinsip menggunakan pendekatan CTL. Tidak hanya pendekatan CTL yang penting, ternyata KTSP ini juga ada disinggung di sini bahwa mereka ini adalah sangat berkesinambungan, sangat baik. Artinya tingkat keberhasilan siswa itu tergantung daripada kurikulum dan juga peserta didik itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.